Bapak Ibu yang masih berada di bawah dipersiapkan bersiap naik ke Dhammasala karena puja bakti sebentar lagi akan kita mulai. Sekali lagi bagi para Bapak Ibu yang berada di bawah dipersilakan bersiap naik ke Dhammasala karena puja bakti akan kita mulai. Sebelumnya terimalah salam kasih dalam Dhamma Sotihontu Namo Buddhaya. Saya akan mengawali dengan menyalakan lilin dan dupa para umat bisa menyanyikan lagu kami memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Berdoa pun bernamaskaran Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja bernamaskaran terpujilah namamu. Terpujilah Sang Buddha. Baik, silakan bernubuh lutut dan bersikap panjali. Kita mengawali puja bakti pada pagi hari ini dengan melakukan penghormatan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Silakan dibuka buku Parita halaman 23. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Pedang Bhagawantang Apiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami.
Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanggang namami. Yamamhako mayang bhagawantang sarananggata. Yono bhagawasata. Yasaca mayang bhagavato dhammang rocema. Imehi sakare hitang bhagawantang sasa dhammang sasa wakasanggang abipujayama. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabhagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Andamayang saranagamana patang bhatnamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Bibuddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Andamayang Pancasika pada padang Bhatnamase. Panatipata Weramani Sikapadang Samadiyami. Adinadhana Weramani Sikapadang Samadiyami. Kame sumicacara Weramani Sikapadang Samadiyami. Musawadha Weramani Sikapadang Samadiyami. Sora meraya majapamadana. Weramani Sikapada Samadiyami. Andamayang Buddhanusatinayang Karomase. Itepiso bhagavam arahang sama sambuddho. Wicacarana sampano sugato lokawido. Anutaro purisada masarati. Sata dewa manosanang
Buddha Bhagava Ting Andamayang Dhammanusatenayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditapo Winyuhim Ting Andamayang Sanggano Satenayang Karomase Sopate Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Ojo Pate Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Nyaya Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sami Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang catare poresa yogane atha poresa pekala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dhakineyo Anjali Karaniyo Tarang Penyaketang Lokasa Tim Andamayang Satcakiriyagatayo Bhatnamase Nate me saranang anyang Buddha me saranang warang etena saja wacena sotite hotu sabada nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang etena saja wajena soti te hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saja wajena soti te hotu sabada. Silakan buka halaman 34. Hari ini saya ajak Bapak Ibu sekalian membacakan parita cinta kasih. Andamayang garania metasotang bhanamase Karaneya mata kosalena Yantang santang badhang apisameca Saka wujoca suhujoca Sowaco jasa mudu anatimani Santo sakoca subaroca Apakicoca salahuka bote Sandendriyo ca nipakot Apagabokulesu ananukido Naja kodang samacare kincing
Yena wenyo pare upawateyong Sukino wake mino hontu sabe satam bhavantu sukitata ye kecipana botate tasawata warawa anawasesa Dekawaye mahantawa Majema rasaka anukatula Detawaye caadita Ye cadure wasanti awidure Betawa sambawe siwa Sabe sata bhavantu sukitata Na paro parang niko beta Nyate manyeta kata cinang kanci Biaro sana patigasanya Nanya manya sadu kami ceya mata ya taniang petang ayo sae kapetamanurake ewam pesa baboteso mana sambawa ye aparimanang etan jasa balokasming mana sambawa ye aparimanang udang ado jatireanca asam badang awerang asapatang te tancarang nisinowa saya nowa ya watasa wikatamido eta sateng aditeya Brahma metang wiharang idamahung tinca anupagama ngedasane nasampano kame suwineya kedang nahijatu gapaseang punyareti di halaman 38. Andamayang Brahma Wihara Paranang Karomase Ahang Sukito Homi Neduko Homi Awero Homi Apya Pajo Homi Aniko Homi Suke atanang pariharami sabe sata sukita hontu niduka hontu rawera hontu abya paja hontu anika hontu Soke atanang pariharanto sabe sata duka pamocanto sabe sata malada sampatito wikacanto sabe sata kamasaka Kamadayada Kamayoni
Kama Bandung, Kama Patisarana, yang kamang karisanti, kalyanang wapapakang wa, kasadaya dapawisan te. Kita bacakan terjemahnya bersama-sama. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri, perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Baik, setelah mengulang pali wacana, tibalah saatnya kita bermeditasi sejenak. Silakan posisikan duduk yang tegak namun rileks sehingga bisa menopang meditasi kita. Letakkan telapak tangan kiri di pangkuan, lalu di atasnya telapak tangan kanan. Pejamkan mata perlahan-lahan. Kondisikan pikiran untuk fokus pada yang Anda lakukan saat ini, baik itu rencana maupun yang sudah terjadi, kita tinggalkan dulu. Silakan memfokuskan diri terhadap objek meditasi yang sering Anda latih masing-masing. Meditasi bisa kita lanjutkan.
Meditasi dapat diakhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita masuk ke sesi Dhamma Desana. Saya yang akan membawakan ceramah dengan topik bijak memilih makanan. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersikap anjali. Kita bersama-sama membacakan wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Miti yatha hoti magahasoca nidayita sampari watasayi mahawarahowa niwa paputo puna punang gabamu peti mando. Jika seseorang menjadi malas, serakah, rakus akan makanan, dan suka merebahkan diri, sama seperti babi hutan yang berguling-guling ke sana kemari, orang yang bodoh ini akan terus-menerus dilahirkan. Dhammawada Nagawaga. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya terimalah salam Dhamma Soti Hontu Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah muncul di layar tadi, topik yang saya akan bawakan adalah bijak memilih makanan. Nah, waktu membaca topik di layar tersebut, saya ingin tanya ke Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang muncul dalam pikiran Anda masing-masing? Mungkin ada yang mau menyampaikan. Karena biasanya kan topik-topik yang dibawakan selalu tentang misalnya dana, karma, tentang meditasi. Nah, kali ini agak berbeda sedikit tentang makanan. Apa kira-kira? Ada yang mau menyampaikan? Apakah diajarkan tentang kesehatan? Nah, saya bukan ahli gizi, lebih ke lulusan sastra Inggris ya. Jadi nggak mungkin saya menjelaskan tentang gizi. Tentang cara diet juga nggak mungkin ya, saya sendiri diet masih gagal, belum berhasil ya, jadi percuma saya ngajarkan tentang diet. Nah, di sini saya lebih ingin mengajak Bapak Ibu karena di dalam agama Buddha kita mengenal jalan tengah berunsur 8, di salah satunya ada pandangan benar ya.
di mana banyak sekali miskonsepsi terhadap agama Buddha terutama tentang makanan. Jadi di sini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk belajar bagaimana pandangan yang benar terhadap makan, baik itu cara makan maupun memilih makanan yang tepat menurut ajaran agama Buddha. Kalau kita mau membaca Sutta, membaca Vinaya Pitaka, itu banyak sekali acuan-acuan terhadap makanan. Ya. Ya, di dalam keseharian banyak sekali orang yang melihat, terutama yang tidak mengerti dari keyakinan lain, melihat bahwa agama Buddha itu berbeda. Karena salah satunya miskonsepsi pertama mungkin umat Buddha itu dilihat tidak pernah berdoa sebelum makan. Ya, itu kelihatan banget. Tetapi sebenarnya memang dalam ajaran Sang Buddha kita itu tidak melakukan yang namanya berdoa. Karena berdoa kalau dalam artian umum berdoa itu mengharapkan sesuatu, meminta sesuatu. Di agama Buddha kita ini lebih memakai namanya perenungan. Jadi kita tetap sebelum makan para biku, para samanera atau silani, bahkan umat pun juga boleh membacakan satu perenungan yang menerangkan artian dari makan secara tepat itu bagaimana. Ya, ini bacaannya seperti ini. Mungkin banyak yang sudah pernah mendengar. Jadi yang dibacakan dalam bahasa Palinya, Pati Sangka Yoniso Pindapatang Pati Sewami Newa Dawayana Madayana Mandana Yana Wisu Widu Sanaya Yawa Dewa Imasa Kayasa Titya Yapanaya Wihing Suparatia Brahmacarya Nugahaya Itik Purananca Wedanang Patihang kami Nawanca Wedanang na upadesami Yadra Came Bawisati Anawajata Cak Pasuwiharu Jati. Ini bisa dicari di buku Parita juga di bagian belakang. Ya, yang diartikan sebagai berikut. Merenungkan tujuan sebenarnya saya memakan makanan ini. Bukan untuk kesenangan, bukan untuk memabukkan, bukan untuk menggemukkan badan, ataupun untuk memperindah diri. Ya. Tetapi hanya untuk kelangsungan dan menopang tubuh ini untuk menghentikan rasa tidak enak. Jadi agak lemot. Ya, jadi intinya kita ini makan secara bijaksana, kalau boleh disebut seperti itu. Tidak Sang Buddha mengajarkan kita untuk tenang seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan makan. Dengan artian makan itu secara seimbang, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu berlebihan. Kalau terlalu sedikit, seorang biku tidak bisa menjalani kegiatan sosialnya dengan baik. Kalau terlalu berlebihan juga kekenyangan juga dua-duanya mengalami penderitaan, yaitu bisa menyebabkan kita sakit. Jadi kalau di ajaran Sang Buddha, saya akan menghilangkan perasaan yang lama, lapar, dan tidak akan menimbulkan perasaan baru akibat makan berlebih-lebihan. Dengan demikian akan terdapat kebebasan bagi tubuhku dari gangguan-gangguan dan dapat hidup dengan tentram. Ini biasanya dibacakan di saat Samanera, Bante, dan juga Atasilani menerima dana makan. Tapi bukan berarti umat biasa tidak boleh merenungkan perenungan ini. Boleh sekali. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Lalu pertanyaan biasanya miskonsepsi kedua, di mana para keyakinan lain ini melihat umat Buddha bahwa umat Buddha itu kan belajar tentang cinta kasih. Tidak. Sila pertama menganjurkan kita tidak membunuh makhluk hidup. Maka dari itu biasanya dianggap umat Buddha itu harus vegetarian, harus jakjai. Nah, di sini Sang Buddha itu mengajarkan satu bait di mana artinya sabe sata ahara titika, di mana artinya semua makhluk hidup itu bertopang pada makanan. Lah, dalam artian entah itu makanannya daging, entah itu makanannya sayuran, Sang Buddha tidak pernah melarang atau tidak ada anjuran bahwa kita itu tidak boleh makan daging.
Kita bisa menjadi VG maupun tidak itu pilihan hidup. Jadi di sini kenapa kok banyak yang melihat dari sisi ini? Karena kita biasanya diajarkan tentang cinta kasih, maka orang menganggap kita itu wajib vegetarian. Kalau di dalam mazhab Theravada terutama banyak sekali acuan dari Sutta dan Vinaya yang menerangkan secara jelas tidak ada keanjuran untuk makan vegetarian. Tetapi kalau kita melihat di Cina, terutama di mazhab yang lain ya Mahayana maupun Tantrayana maupun Maitreya itu pun di sana ada keharusan untuk menjadi vegetarian. Itu sebenarnya latar belakangnya karena dulu raja-raja di Tiongkok itu mengikuti ajaran Taoisme, di mana di sana mengajarkan tentang makan sayur, makan vegetarian. Jadi bergabung dengan tradisi di sana sehingga mazhab Mahayana yang kita kenal saat ini kebanyakan umat-umatnya makan vegetarian. Tapi kalau mengikuti Tipitaka yang asli sumber-sumbernya dari dari Majjhima Nikaya maupun dari Vinaya Pitaka tidak ada secara langsung keharusan untuk makan sayuran. Nah, di sini pun kalau kita melihat seorang biku itu zaman dulu membawa bul, membawa pata, jalan-jalan ya ke desa-desa ke kerajaannya untuk menerima dana makan atau yang disebut dengan pindapata, seorang biku itu tidak pernah meminta-minta. Jadi beliau itu membawa mangkoknya berjalan dari rumah ke rumah dengan posisi menunduk. Jadi di saat rakyat atau warganya itu memasukkan makanan ke dalam bowl, seorang biku tidak bisa menolak maupun meminta makanan apa yang dimasukkan dalam bowl itu. Jadi istilahnya jinjai ya, dimasukin apa aja kita terima, nggak boleh request, oh saya cuman makan sayur aja, nggak bisa. Jadi dari sana tradisi yang sudah terjadi dari zaman Sang Buddha itu tidak bisa mewajibkan seorang biku untuk bervegetarian. Karena kalau semuanya memberikan vegetarian, padahal biku itu tidak bisa memilih, ya agak repot juga. Jadi sebagai umat juga kita bisa mengondisikan diri kita hidup seperti yang dilakukan oleh para biku itu. Tidak ada kewajiban. Yang ada adalah kesadaran. Ya, ketika kita memakan daging ya dalam Jiwa Kasuta diceritakan bahwa tabib utama dari sang raja, dari seorang raja bernama Jiwaka ya. Jiwaka ini nanti ini tabib yang sangat terkenal. Beliau nantinya menjadi tabib pribadi dari Sang Buddha. Nah, suatu ketika Sang Buddha berdiam di Raja Gaha di hutan mangga milik Jiwaka Komara Baca, tabib yang kelak menjadi tabib pribadi Sang Buddha. Suatu ketika Jiwaka ini menghormat kepada Sang Buddha lalu menyampaikan sesuatu. Sang Buddha, saya mendengar bahwa ada sekelompok orang menyembeli daging yang sangat besar lalu disajikan kepada Sang Buddha dan Sang Buddha menerimanya dengan menerima dan memakannya. Apakah hal itu benar? Jadi ada beberapa kelompok itu yang menganggap bahwa Sang Buddha itu seharusnya makan sayur, tidak makan daging. Jadi itu perbuatan itu sepertinya dicela oleh beberapa orang tersebut. Lalu Sang Buddha menceritakan bahwa sebenarnya seorang biku, seorang samana itu boleh memakan daging asal mengikuti 3 syarat. Nah, ini kan syaratnya untuk biku, tapi juga bisa dikaitkan dengan kita para perumah tangga, yaitu di mana kita tidak melihat secara langsung bahwa hewan itu dibunuh di depan kita. Jadi kalau ada orang yang menyembeli, misalnya kita lewat, ada ayam disembeli lalu disajikan ke kita, kita nggak sebaiknya tidak menerima karena seorang biku seperti itu juga. Lalu tidak mendengar bahwa suara hewan yang disembeli. Jadi kalau lewat di tempat orang ada suara kambing disembeli, teriak-teriak gitu, sebaiknya tidak memakan daging dari hewan tersebut. Lalu tidak ada yang ketiga, tidak ada timbul kecurigaan bahwa hewan itu akan disembeli untuk dia. Jadi semisal kita mengundang seorang biku datang ke rumah. Nah, biku itu lewat di pekarangan rumah kita, ada kandang ayam, ayamnya masih 3. Nah, ketika masuk rumah setelah ngobrol-ngobrol, biku itu keluar ke rumah, melihat loh kok ayamnya tinggal 1.
Nah, tiba-tiba pada jam makan siang disuguhkan ayam goreng. Nah, dari sana muncul kecurigaan itu hasil penyembelian ayam di depan pekarangan itu. Jadi itu seorang biku tidak akan menerima untuk makan hewan tersebut. Karena ada kecurigaan bahwa hewan itu dikondisikan mati untuk beliau. Bentar. Ya, lalu pada zaman Sang Buddha itu, Sang Buddha memiliki saudara yang sama-sama menjadi biku, masuk ke sangga, tetapi kerjaannya membenci Sang Buddha dan ingin memporak-porandakan sangga pada saat itu. Namanya Biku Dewadatta. Nah, Biku Dewadatta pernah tiba-tiba datang kepada di hadapan Sang Buddha dan beliau itu memohon untuk diterapkan satu aturan bahwa seorang biku itu nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ikan. Tuh. Tetapi pada saat itu Sang Buddha, nah ini, jadi Sang Buddha, Biku Dewadatta ini ingin sekali memecah belah komunitas para biku yang dipimpin Sang Buddha saat itu dan dia ingin menjadi kepala sangga yang baru. Nah, tapi gagal terus. Akhirnya dia datang membawa 5 aturan, salah satunya para biku tidak diizinkan makan ikan dan daging. Sang Buddha menolak karena Sang Buddha bilang ikan dan daging itu sepenuhnya murni berdasarkan 3 hal tadi. Ketika kita tidak melihat hewan itu dibunuh, mendengar maupun mencurigai bahwa hewan tersebut dibunuh secara khusus untuk dimakan oleh seseorang, maka hewan tersebut sifatnya aman. Jadi Sang Buddha tidak ada melarang membuat aturan karena beliau tahu Dewa Data di sini niatnya tidak baik. Nah, bukan berarti umat Buddha apapun seorang biku yang berlatih di hutan boleh makan daging apapun itu. Nah, dalam Vinaya Pitaka yaitu Mahawaga Pali ya disebutkan ada 10 jenis daging yang sebaiknya dihindari oleh umat Buddha. Apa saja itu? Yang pertama daging manusia ya. Ya, yang kita kenal di Batu kan ada Romo Suyanto. Kalau Anda makan manusia bukan namanya bukan Romo Suyanto tapi Romo Sumanto nanti ya. Jadi manusia itu dengan membunuh manusia baru kita bisa memakan daging manusia. Jadi itu sudah pasti melanggar sila pertama. Itu nggak boleh dan hukumannya karma buruknya membunuh sesama manusia itu besar. Lalu gajah dan kuda. Gajah dan kuda itu tidak boleh dimakan pada saat itu karena gajah dan kuda pada zaman dulu adalah hewan kesayangan raja. Ya, sering dipakai raja. Lalu anjing, yena, ular, beruang, singa, harimau, dan macan tutul. Beberapa dari hewan-hewan ini dianggap menjijikan dan buas, sehingga tidak baik untuk kita makan. Kalau misalnya menjijikan, biasanya sesuatu yang kelihatannya tidak bagus kan kita tidak mau makan. Dan hewan-hewan buas itu biasa meninggalkan aroma di dalam tubuh kita. Jadi itu berbahaya bagi para biku yang bermeditasi di hutan. Kalau sudah makan daging singa, nanti yang datang setiap hari singa-singa yang lain mencari biku itu. Ya, jadi berbahaya. Jadi ada daging-daging yang lebih baik untuk dimakan asal tidak melanggar 3 syarat yang tadi. Lalu kalau pertanyaannya sekarang gini, seorang biku dalam Wikala Bojana, dalam Vinaya Pitaka dan 8 sila ada sebutannya Wikala Bojana, di mana seorang biku itu tidak boleh makan setelah melewati tengah hari, jadi mentok sampai jam 12. Lah kalau bikunya sakit bagaimana? Ya, dalam Vinaya Pitaka dijelaskan bahwa dalam kondisi tertentu seorang biku itu boleh makan daging-daging yang dibuat dalam bentuk sup misalnya untuk menopang kesehatan mereka. Tapi setelah beliau-beliau ini sehat kembali, sudah harus menjalani kehidupan yang seperti biasa lagi. Jadi minuman misalnya ayam sup obat atau obat-obatan tertentu itu boleh dimakan setelah petang hari, tetapi hanya dalam keadaan beliau sakit. Dan sakitnya itu sakit-sakit tertentu yang memang berat, membutuhkan asupan tenaga.
Kalau cuman sakit pusing, sakit gigi ya nggak boleh, ya. Itu melanggar nanti. Nah, kenapa kok saya menggunakan judul bijak bukan hanya memilih makanan dengan baik? Karena pada suatu ketika di kerajaan Kosala itu ada rajanya bernama Raja Pasenadi. Ya, di dalam Sutta Nipata ini dijelaskan bahwa Raja Pasenadi ini raja yang gendut. Rajanya gendut karena beliau ini sangat doyan makan, terutama makan ikan dan kari. Nah, saat Sang Buddha setiap ke kerajaannya itu menjelaskan Dhamma, Raja Pasenadi ini tidak pernah bisa berkonsentrasi karena kebanyakan makan, makannya berlebih-lebihan. Nah, suatu ketika karena keterusan begitu, Sang Buddha meminta satu orang bernama Sudasana untuk selalu menemani raja pada saat itu makan dan mengajarkan satu ajaran bahwa makanan yang berlebihan itu menimbulkan banyak penderitaan. Nah, setelah itu diulang-ulang dan sang raja itu diharuskan membayar Sudasana itu setiap memberitahu hal tersebut. Lama-lama sang raja itu tersadar dan mulai makan makanan sedikit-sedikit dan lama-lama kembali ke kehidupan normalnya, bisa konsentrasi lagi. Dan ketika itu Sang Buddha menjelaskan bahwa ketika makan makanan yang berlebihan timbul hal-hal yang mendukung timbulnya penderitaan, seperti kita merasa ngantuk, lalu kita tidak bisa fokus, kekenyangan, dan bahkan bisa mengalami namanya sakit. Ya. Kenapa kok Sang Buddha itu membolehkan kita makan daging, itu ada alasannya. Selain tadi dari 10 jenis yang harus dihindari, Sang Buddha melihat bahwa ketika kita makan daging yang terutama bukan hasil dari pembunuhan, itu tidak menimbulkan karma buruk bagi kita. Ya, jadi daging yang dimaksud ini daging, misalnya kita ke pasar beli daging yang sudah menjadi mayat, itu tidak ada tindakan pembunuhan dari kita langsung. Jadi bagi kita itu tidak menimbulkan karma buruk. Lalu vegetarian tadi tidak sesuai dengan cara pola hidup biku Buddha pada zaman itu. Kenapa? Karena ketika seperti yang sudah saya jelaskan, ketika berpindah patah tidak bisa menolak maupun meminta jenis makanan apa yang didanakan oleh umat. Jadi ya sudah, dengan perjalanan menunduk kita menerima apa saja. Lalu vegetarian pun juga mengondisikan hewan-hewan yang di sekitar sawah, di sekitar perkebunan itu juga dibunuh. Karena pada saat petani melihat ada hama, hama-hama itu diusir bahkan dibunuh. Dan itu tetap mengondisikan adanya pembunuhan. Kalaupun para umat Buddha juga diwajibkan bervegetarian, itu menyebabkan populasi binatang-binatang seperti gajah yang mungkin tidak diburu itu juga bisa membesar populasinya, sehingga dibutuhkan pembunuhan juga untuk meringankan populasi itu. Jadi sama aja. Di sini mau bervegetarian maupun tidak, kembali ke bijaksanaan masing-masing. Ya, jadi seperti yang ada dalam Sabesata Ahara semua makhluk hidup bertopang pada makanan. Sebenarnya ini juga tidak lengkap, karena kalau kita mau belajar lebih lanjut tentang perenungan terhadap makanan ini, nanti ada beberapa hal yang disebut ahara. Ahara ini artinya makanan, tapi juga bukan makanan fisik aja, makanan daging, sayur aja, tapi manusia juga membutuhkan nantinya makanan batin. Nah, makanan batin kalau terlalu dilekati, terlalu apa namanya, terlalu dituruti juga bisa menimbulkan penderitaan. Jadi kita harus belajar untuk bijaksana, makan apa adanya yang bisa menopang kehidupan kita, tidak menyebabkan kita malah menderita maupun merusak lingkungan. Ya, kalau kita baca-baca, pernah ada kesempatan membaca Patimokkha maupun buku-buku Winaya, ini sangat banyak ya penjelasan tentang daging, kenapa tidak ada larangan seorang Buddha dari Buddha kepada para bikunya untuk tidak makan daging. Di sini banyak sekali. Ya, jadi kalau kita ditanya kenapa kita enggak
apa namanya enggak bervegetarian karena memang tidak ada keharusan untuk itu. Dan dari zaman Buddha Kasapa di dalam Sutta Nipata 2.2 ya. Di sini Sang Buddha menceritakan pengalamannya pada saat kehidupan lampaunya di zaman Buddha Kasapa. Suatu ketika ada pertapa dari sekte luar, bukan sektenya Buddha Kasapa, itu mencela Sang Buddha bahwa seorang Buddha itu tidak boleh makan makanan yang seperti daging itu dan harus vegetarian karena bagi beliau itu noda. Nah, di sana Sang Buddha Kasapa membalas bahwa memakan daging itu bukanlah noda, tetapi ketika kita melanggar 5 sila, ya, seperti membunuh, melukai, mencuri, berbohong, menipu, minum minuman keras, berzina dan lain-lain, itulah noda. Ketika pikiran kita membenci, timbul kemarahan, timbul perasaan-perasaan kecewa dan lain-lain, itulah noda. Ketika kita berkata kasar, memfitnah, curang, menjahati seseorang, bahkan kikir, itulah noda. Jadi makan makanan apapun itu tidak bisa mencerminkan kejelekan kita, tetapi apa yang muncul dari pikiran, perbuatan, tindakan kita, ya, ucapan kita, itulah yang bisa dinilai sebagai noda bagi kita. Ya, saya nggak mau terlalu berpanjang-panjang lebar hari ini karena nanti masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian bisa ke bawah untuk berdana makan kepada Bante ya, karena makannya Bante di bawah menggunakan pool. Bapak Ibu sekalian bisa ikut tuang jasa di bawah. Ya, kemarin saya mendapat gambar dari seseorang bahwa dokter biasanya sering sekali menyuruh orang untuk menjaga kesehatannya dengan menjaga makan. Ya. Kalau bagi orang bijak, mengartikan jaga makan itu ya ngontrol pola makannya. Tetapi bagi orang yang tidak bijaksana, beliau itu tidak ngapa-ngapain, malah tidur di sebelah tempat makanannya, makanannya nggak dimakan sampai besok. Nah itu bedanya bedanya bijaksana dengan bodoh itu ya bisa dilihat dari tindakannya hasilnya ya. Jadi kalau ada kata jagalah makanmu, nah, kita bisa melihat dari sisi mana itu tergantung dari kita. Nah, sedangkan untuk umat Buddha sendiri, apakah harus bervegetarian maupun makan daging karena daging juga apa namanya kita biasanya kan galau kalau mau ke seafood ya, ke tempat-tempat seafood, pingin makan seafood tapi ngelihat di akuarium hewannya hidup-hidup. Nah, caranya bagaimana begitu? Ya kita pesan kalau bisa tempat seafood yang memang menyediakan seafood-seafood itu yang sudah dibekukan. Jadi misal cumi-cumi sudah di freezer atau apa itu boleh dimakan. Tapi kalau kita minta ikan gurame yang masih di akuariumnya terus langsung dibunuh dimasakkan pada kita, sebaiknya tidak. Itu biasanya menjadi dilema bagi umat Buddha. Pengen makan seafood tapi melihat ikannya masih segar-segar, cantik-cantik ya. Pesan gurame telur asin. Nah, pada saat itu sebenarnya gurame itu diambil satu, dibunuh langsung langsung ya. Jadi lebih katanya kan biasa debat-debat itu berlomba ya bilang ini gurame saya fresh. Nah, fresh itu maksudnya yaitu hewannya langsung dibunuh pada saat itu dan dimasak. Itu lebih baik dihindari karena itu secara tidak langsung mengondisikan pembunuhan itu tadi. Walaupun ikan itu tidak bisa didengar ya suaranya, rintiannya pada saat dibunuh. Nah, syarat yang tadi kan syaratnya ada mendengar. Tapi secara tidak langsung kita patut curiga bahwa makanan itu memang dibunuh untuk kita. Dan bagaimana caranya? Ya sudah, belilah makanan yang memang di pasar itu disediakan, misal ayam sudah bentuk daging gitu. Nah, itu. Bukan berarti nggak boleh, tetapi kita harus bijaksana memilih. Saya pernah soalnya menemani seorang samanera untuk makan di tempat lalapan. Saya lupa pada saat itu. Kalau di sana juga sedia ikan-ikan yang masih segar. Mau saya pesankan menu ikan, ternyata samaneranya menolak. Dan saya baru ingat, oh di sana jual ikan segar yang masih hidup, jadi sebaiknya tidak memesan makanan seperti itu. Iya, itu. Ini
pembelajaran bagi kita semua. Saya di sini juga masih berlatih, bukan maksud menggurui, makanya topik-topiknya mencari yang agak ringan sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang beberapa suta, beberapa winaya, terutama winaya Pitaka ini kan dianjurkan bagi seorang bikun yang menjalani pelatihan. Tapi bisa diterapkan karena kalau kita menghormati seorang biku, kita berarti melihat sisi baik dari seorang biku itu untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dan itu bisa kita terapkan. Misalnya, oh kita mulai berlatih. Kalau pada saat uposata ya bulan terang bulan gelap kita mau makan-makan cuman sampai jam 12 siang itu boleh. Jadi kalau kita bisa melatih diri itu kita menjadi seseorang yang lebih baik. Ya, mungkin demikian yang saya sampaikan pada hari ini tentang bijak memilih makanan. Ya, kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk selanjutnya mungkin kita bisa berlatih lagu himne sama Giwiri aku Jencit. Ya, ada. Ya, yang sudah hafal lagu ini nyanyinya lebih keras ya. Biasanya suaranya remang-remang. Ya, ya, gitu. Ya lanjut. Ya, satu, dua, tiga. Bersatu sehati kita melangkah, dibimbing oleh Dhamma Sang Buddha. Dan dengar alunan parita suci, inilah tekadku tulus dan murni. Di bawah yayasan sama Kiwiria, tercipta semangat persatuan. Bersujud berbakti dengan gembira, luhurkan namanya sepanjang masa. Hanya padamu Buddha, kami sujud memuja. Jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam dhammamu tersampailah tujuan. Yayasan Samagi Wirya tetap jaya. Singkirkan rintangan di jalan kami menuju bahagia sejati. Oleh Dhammamu ku tetap setia, mengagungkan Sang Buddha yang sempurna. Hanya padamu Buddha, kami sujud memuja. Jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam dhammamu tersampailah tujuan. Yayasan Samagi Wirya tetap jaya.
Yayasan Samagi Wiria tetap jaya. Ya, baik. Untuk minggu depan kita akan banyak yang tanya kapan perayaan Asada. Jadi minggu depan tanggal 13 Agustus kita akan merayakan Asada dihadiri oleh Bante Santa Cito. Ya. Tapi karena di sini ada Bante Jayasilo Berwasa, beliau juga akan ikut. Maka dari itu untuk minggu depan dana makan siang untuk 2 biku. Biku Santa Cito dan juga Biku Jayasilo. Dan tetap beliau berdua akan makan dengan bowl di bawah. Ya. Lalu berkaitan dengan asal Hapuja ini, Yayasan Samagi Wiria juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk mengikuti dana fangseng atau abaya dana di mana kita nanti akan melepaskan burung ya. Nah, dananya bisa ditransfer ke rekening yang terlihat di layar. Itu. Jadi acaranya minggu depan tanggal 13 Agustus. Karena kondisinya masih tidak memungkinkan untuk pradaksina, jadi yang kali ini tidak diadakan pradaksina. Lalu tanggal 27 Agustus, Yayasan Samagi Wiria mengadakan upacara patidana persembahan jasa dengan dihadiri oleh Biku Jayasilo. Bagi yang ingin berpartisipasi, bisa menghubungi saya dengan memberikan nama-nama leluhur, lalu bukti transfernya kalau ditransfer, dan juga konfirmasi ke saya daftarnya. Ada kode di belakangnya untuk Patidana 08. Itu kalau bisa sebelum tanggal berapa itu di sana? Ada enggak? Tanggal 25 ya. Kalau bisa mendaftar sebelum tanggal 25 nanti akan segera kami pasang di bawah. Bagi yang mungkin pertama kali datang mau tanya-tanya tentang Patidana monggo. Nanti tata caranya mendaftar bagaimana bisa mencari saya. Lalu bagi yang ingin berdana paramita melalui transfer bisa transfer ke rekening yayasan dengan kode unik 100. Contohnya 50.100. Jangan kebalik ya, tadi kodenya beda-beda. Kalau untuk Patidana 08, dana paramita 100 yang function tadi ada sendiri. Yaitu. Nah, atau kalau enggak bisa memasukkan di kotak dana yang telah kami sediakan. Ya, kita lengkapi kebajikan kita pada hari ini dengan membacakan Parita Patidana. Silakan buka halaman 122. Andamayang batidanang karomase punya sidani katasa yananya ni kata ni me tesang cabakino honto satananta pamanaka ye piyagonawanta ca mayang mata pita dayo deta meja pyaditawa anye maja tawerino sata tetan tilokasming tebu maja tuyonika pance kaca tuwa kara sang saranta bhawa bhawe nyatang ye patidana me anumodan te sayang ye ce mana pajananti dewa te sang niwedayong maya dinana ponyanang anumodhana hetuna sabe sata sadahonto awera sukajiwino
Kema padan capa pontu Tesa sa se jatang subha Sadu, sadu, sadu. Kita tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang apiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanggang namami. Sebelum kita tutup, tadi ada satu pengumuman lagi saya lupa. Karena ada biku yang berpuasa di Yayasan Samakiwirya selama 3 bulan, maka dari itu kami membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin berdana makan siang kepada Bante setiap harinya makannya beliau jam 11, bisa hadir 30 menit sebelumnya. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik karena ada biku yang berpuasa pertama kali di sini. Ya, demikianlah marilah kita akhiri puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Hawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Satyontu Namo Buddhaya.